Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau membahas satu saham. Tapi sebelum lebih lanjut, mari kita lihat dulu artikel yang saya kutip dari indopremier.com dengan judul Colorpack atau saham dengan kode CLPI bagikan dividen dengan yield 2 digit. Simak jadwalnya. Artikel ini ditulis pada tanggal 20 Juni tahun 2025. PT Colorpack Indonesia atau saham dengan kode CLPI menetapkan dividen tunai sebesar 42,6 miliar rupiah untuk tahun buku 2024. Dividen tersebut setara dengan 139,21 per saham. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada hari Rabu 18 Juni tahun 2025. Dividen yang diputuskan tersebut setara 76% dari laba bersih 2024 yang mencapai 56 miliar. Selain dividen, CLPI menetapkan 2,84 miliar dari laba bersih sebagai cicilan dana cadangan. Sementara sisanya lagi bakal dipakai untuk modal kerja. Sebesar 11,37 miliar digunakan sebagai laba ditahan perseroan, kata manajemen Colorpack dalam risalah RUPST dikutip Jumat 20 Juni tahun 2025. Hingga siang ini saat artikel ini ditulis, harga saham emiten manufaktur tinta cetak itu berada di level 1.270. Harga itu mengindikasikan dividen yield sekitar 10,96%. Berdasarkan catatan IDX Channel, dividen yang dibagikan Colorpack cukup besar dalam 2 tahun terakhir. Untuk tahun buku 2023, dividen mencapai 128,25 per lembar saham, sehingga ada kenaikan 8,5% untuk dividen kali ini. Berikut jadwal pembayaran dividen CLPI dikutip pada hari Jumat 20 Juni tahun 2025. Kum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 26 Juni tahun 2025. Ex dividen di pasar reguler dan pasar nego 30 Juni tahun 2025. Dan pembayaran dividen 18 Juli tahun 2025. Itu artinya saat video ini dibuat pada tanggal 21 Juni belum lewat kum date-nya. Artinya jika kamu tertarik dengan saham ini masih ada kesempatan. Nah, dari artikel ini ada beberapa poin yang ingin saya highlight lebih lanjut. Kamu bisa baca di sini. Dividen tersebut setara dengan Rp139,21 per lembar saham. Dan apabila kita melihat untuk harga sahamnya yang saat video ini dibuat di angka 1285, mari coba kita bagi secara sekilas untuk mengetahui angka dividen yield secara pasti. Kita bagi angka dividen per share-nya, kemudian dengan angka harga saham dengan nominal 1285. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Maka akan ditemukan dividen yield sekitar 10,8%. Itu artinya jika dibandingkan dengan harga saham saat artikel ini dibuat, terlihat adanya sedikit perubahan meskipun tidak terlalu signifikan dengan dividen yield yang mencapai masih 10%. Tapi ada catatan lain. Kamu harus membaca di sini bahwa emiten ini ada mencatatkan seperti ini. Dividen per share yang dibagikan memang cukup besar secara nominalnya. Tapi apabila kita melihat pencapaian laba perusahaan sebenarnya, emiten ini belum bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang mencetak laba sangat jumbo. Karena jika kamu lihat selama tahun 2024 berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini, total laba yang dicapai sekitar 56 miliar. Angka ini memang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan nominal 53 miliar. Jika kita tarik mundur di tahun 2022 35 miliar, tahun 2021 43 miliar, tahun 2020 36 miliar, begitu juga dengan tahun 2019. Tahun 2018 32 miliar dan tahun 2017 40 miliar. Tapi di tahun 2016 63 miliar rupiah. Itu artinya kinerja laba di tahun 2024 ini belum bisa setinggi dari kinerja di tahun 2016. Dengan kata lain, dalam jangka panjang memang untuk labanya cukup fluktuatif, kadang naik, kadang mengalami penurunan. Nah, ini juga merupakan hal yang perlu kamu pertimbangkan. Jangan hanya melihat dari sisi dividen yield yang mencapai 10%, tapi pertimbangkan apakah memang worth it untuk membeli perusahaan dengan laba 56 miliar yang mana labanya ini memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laba tahun 2016. Meski begitu, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu tahun 2023 memang mengalami kenaikan. Jika dilihat pada Q1 tahun 2025, labanya juga mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Beberapa hal sederhana itu dapat kamu pertimbangkan untuk pengambilan keputusan apakah memang saham CLPI ini menarik dari sisi dividen yield atau tidak. Kita lihat untuk kinerja harga saham.
Selama tahun 2025 harganya juga sudah naik 21,2%. Kenaikan yang sangat signifikan, sehingga harga saham saat video ini dibuat di angka 1285 merupakan harga yang bisa dikatakan cukup tinggi. Sebelumnya harga sahamnya bahkan sempat diperdagangkan pada angka 1050 berdasarkan grafik yang ada ini. Dengan kata lain, apabila kita menggunakan harga saham 1050, maka sebenarnya potensi dividen yieldnya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan harga saham saat video ini dibuat. Dengan menggunakan harga saham 1050, potensi dividen yieldnya sekitar 13,2%. Selisih kurang lebih sekitar 2-3% dari harga saat video ini dibuat. Mari coba kita lihat dari sisi PBV-nya. PBV-nya di angka 0,67 kali, meskipun masih di bawah 1 kali, tapi jika dilihat secara rata-rata, sudah di atas rata-rata 0,60 kali. Nah, beberapa hal ini sebenarnya harus kamu pertimbangkan sebelum kamu mengambil keputusan. Karena ingat, dividen itu hanya biasanya dibagikan 1-2 kali dalam 1 tahun secara rutin oleh perusahaan. Bahkan ada perusahaan lain yang juga tidak rutin bagi dividen. Kalaupun rutin, biasanya nominal dividen per share-nya cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal itulah yang harus membuat kamu mempertimbangkan juga faktor selain dividen saat akan mengambil keputusan. Jangan hanya mengejar dividen yield yang tinggi, tapi pada akhirnya saat exit malah mengalami penurunan yang signifikan. Kita coba lihat dari sisi historical dividen saham CLPI ini sendiri. Nah, dari data ini bisa kamu lihat, CLPI merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen setidaknya dalam jangka panjang. Bisa dilihat di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, mereka terus membagi dividen. Dan di tahun 2025 ini, angka dividen yang dibagikan sangat signifikan jika dibandingkan dengan dividen yang dibagikan dalam beberapa tahun ke belakang. Itu artinya memang dari sisi nominal dividennya cukup menarik, apalagi dengan dividen yield yang mencapai 10%. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jangan hanya dilihat dari sisi dividen saja. Pertimbangkan juga dari skala perusahaan, komposisi labanya seperti apa, berapa besar laba yang dicapai, bagaimana perbandingan hutang terhadap ekuitasnya, bagaimana dari sisi valuasinya, dan lain sebagainya. Ingat, saham dengan PBV di bawah 1 kali belum tentu murah, sehingga kamu juga harus mempertimbangkan hal itu dalam pengambilan keputusan. Kita lihat dari rasio keuangannya. Gross profit marginnya cukup baik dengan angka 14,5%, tapi net profit marginnya cukup rendah dengan angka 6,6% saja. Net income-nya quarter year on year growth turun 10,9%. Nah, sekarang mari coba kita lihat sekilas terkait dari profil dari saham CLPI ini sendiri. Seperti artikel yang tadi kita baca, maka saham ini memang berada pada bidang manufaktur tinta cetak, pelapis, perekat, dan perdagangan perlengkapan cetak lainnya, seperti BOP film dan PET film. Untuk detailnya silahkan kamu baca berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, untuk pemegang saham mayoritas berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini masih dipegang oleh pemegang mayoritasnya dengan persentase 50,99%. Dan ada juga direktur atau komisaris yang memiliki kepemilikan saham dengan persentase yang cukup tinggi. Dengan beberapa informasi ini, silakan kamu pertimbangkan dan kamu pastikan melakukan analisa yang lebih dalam apabila kamu tertarik dengan saham ini. Ingat, jangan hanya kejar dividennya, tapi juga perhatikan berbagai aspek yang lain. Dan untuk poin terakhirnya, mari coba kita lihat dari sisi probabilitas selama 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun 6 kali naik dan 4 kali turun, artinya probabilitas kenaikannya masih cukup tinggi. Di tahun 2025 sudah naik 21% setidaknya hingga video ini dibuat. Di tahun 2021 naik 35% dan tahun 2016 naik 49%. Dengan berbagai pembahasan ini, semoga bisa memberikan manfaat baru kepada kamu untuk mempertimbangkan apakah saham dengan potensi dividen yield 10% ini masih menarik untuk dibeli atau tidak. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Dan sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini, saya tertarik membahas satu topik baru yang sebelumnya belum pernah saya bahas. Setidaknya berdasarkan data video beberapa periode terakhir ini. Kita akan coba membahas terkait dua perbandingan saham. Yang pertama saya sebut sebagai saham jackpot dan yang kedua adalah saham stabil. Pada contoh video ini kita akan menggunakan 5 saham, di mana untuk saham jackpot saya mengambil contoh saham PANI, INKP, INDY, dan saham Bumi. Sedangkan untuk saham stabil, kita akan mengambil contoh saham BBRI. Ingat, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Dan saya tidak mengatakan saham ini bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu lakukan analisa secara pribadi, dan keputusan itu harus kamu tentukan secara pribadi juga. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya.
Jika kita lihat ada perbandingan mencolok antara saham jackpot dan saham stabil. Pertama kita lihat dulu dari sisi saham jackpot. Poin pertamanya, kenaikan harga saham bisa sangat besar dalam waktu singkat. Kamu tentu sudah tahu bahwa saham PANI, INKP, INDY, dan Bumi pernah mencetak kenaikan harga yang sangat luar biasa. Dengan kata lain, pernah mencetak sejarah. Ini merupakan grafik harga saham PANI yang bisa kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Jika kamu lihat secara data histori, sebelumnya harga sahamnya berada pada angka di bawah Rp500, bahkan pada tahun 2022 berdasarkan informasi di aplikasi Stockbit ini. Tapi kemudian, pada beberapa tahun kemudian, mengalami kenaikan yang bahkan menyentuh angka hingga Rp18.000. Itu artinya sudah terjadi kenaikan yang sangat luar biasa dari harga sebelumnya yang pernah mereka capai. Katakanlah misalkan di tahun 2023 harga sahamnya bergerak pada angka di bawah Rp2.000, kemudian naik signifikan hingga menyentuh angka Rp18.000. Artinya kenaikannya sudah sangat luar biasa. Ini merupakan salah satu karakteristik dari saham jackpot, di mana apabila kita bisa membeli pada waktu yang tepat dan kita hold hingga harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, kekayaan kita atau portofolio kita bisa naik berkali-kali lipat. Ini merupakan hal penting yang bisa kamu lihat di sini. Tapi ingat, dari sisi profitabilitasnya juga tinggi, tapi dari sisi resikonya juga harus kamu pertimbangkan. Mari coba kita lihat beberapa saham yang lain. Saham berikutnya adalah saham INKP. Jika kamu sudah lama ada di bursa efek, kamu tentu tahu bahwa saham ini juga sebelumnya pernah mencetak sejarah. Dari data ini bisa kamu lihat, di tahun 2017 harga sahamnya bergerak pada angka di bawah Rp3.000, kemudian naik sangat signifikan hingga di tahun 2018 naik hingga menyentuh angka Rp20.000. Dengan kata lain, terjadi kenaikan berkali-kali lipat hanya dalam periode waktu yang relatif singkat. Ini merupakan hal juga yang menarik dari saham INKP. Banyak juga yang mengalami keuntungan sangat besar pada tahun tersebut karena mereka membeli INKP di harga yang bawah. Saat harga sahamnya naik, mereka masih bisa hold sahamnya, bahkan menjual pada harga yang relatif tinggi. Saham ketiga adalah saham INDY. Sama seperti tadi, di tahun 2016 jika kamu lihat dari grafik ini, harga sahamnya bergerak pada angka di bawah Rp1.000. Kemudian beberapa tahun selanjutnya naik signifikan bahkan menyentuh angka Rp4.000. Artinya kenaikannya mencapai 4 kali lipat atau bahkan lebih. Dan saham yang terakhir adalah saham Bumi. Sama seperti 3 saham lainnya, saham ini juga mencetak kenaikan yang sangat luar biasa hanya dalam beberapa waktu yang sangat singkat. Bahkan jika kamu sudah lama di bursa efek, kamu tentu tahu bahwa saham Bumi ini merupakan salah satu saham yang sangat difavoritkan di masa lalu. Nah, dari sini kamu bisa lihat baik itu PANI, INKP, INDY, dan Bumi memiliki karakteristiknya masing-masing. Karena itu saya mengkategorikan keempat saham ini bisa dikatakan sebagai saham jackpot, di mana harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam waktu relatif singkat, sehingga pemegang sahamnya yang masih membeli di harga bawah dan hold hingga di harga atas dan kemudian menjualnya menghasilkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Sedangkan untuk saham stabil seperti BRI misalkan, harga sahamnya memang bergerak pada angka yang relatif lebih stabil. Memang sempat mengalami koreksi beberapa tahun. Contohnya seperti yang bisa kamu lihat pada grafik berikut ini. Dan yang paling fresh adalah penurunan harga saham dalam 1 tahun terakhir ini saat video ini dibuat di bulan Juni tahun 2025. Artinya meskipun sahamnya cenderung stabil, tapi tidak menjamin harga sahamnya akan terus naik. Karena BRI juga merupakan salah satu saham yang mengalami koreksi yang cukup besar setidaknya dalam 1 tahun terakhir. Tapi jika kamu bandingkan dengan saham-saham yang tadi kita bahas, contohnya seperti PANI, INKP, INDY, dan Bumi, koreksinya juga cukup signifikan. Katakanlah misalkan saham INKP dari yang sebelumnya sempat mencetak angka 20.000, kini saat video ini dibuat di angka 6.275. Mari coba kita hitung penurunannya seberapa besar. Dari yang awalnya di angka 20.000 turun hingga ke angka mencapai 6.275. Dan coba kita bagi dengan harga saham 20.000. Maka kita akan menemukan angka penurunan sekitar 68%. Contoh berikutnya lagi, misalkan saham INDY yang sebelumnya katakanlah sempat berada pada angka harga saham Rp4.000 dan kini di angka 1.515. Kita bagi dengan harga saham di angka Rp4.000, maka penurunannya sekitar 62%.
Begitu juga dengan saham bumi yang tentu kamu sudah tahu sejarahnya seperti apa di masa lalu. Itu artinya saham-saham jackpot ini memang di satu sisi menawarkan kenaikan harga saham yang sangat-sangat signifikan hanya dalam beberapa waktu yang singkat. Itu artinya jika pemegang sahamnya bisa memanfaatkan timing dengan tepat, mereka bisa meningkatkan portofolionya dengan sangat cepat dan dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan untuk saham stabil biasanya mereka menghasilkan keuntungan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Meskipun ada beberapa tahun di mana harga sahamnya juga mengalami koreksi seperti yang tadi kita katakan. Nah, untuk poin keduanya, harga yang naik banyak bisa berpotensi juga turun banyak. Itu yang saya katakan tadi, khususnya untuk pembahasan saham jackpot. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saham stabil tidak mengalami hal yang sama. Karena meskipun harga sahamnya relatif stabil, tapi jika terjadi suatu kondisi tertentu, misalkan di tahun 2025 atau saat krisis, harga sahamnya juga bisa mengalami koreksi. Dan ada satu karakteristik menarik dari perbedaan saham jackpot dan saham stabil, yaitu dari sisi orientasi profitnya. Jika saham jackpot kita berbicara dari sisi capital gain-nya. Jika kamu lihat untuk saham PANI, INKP, INDY, dan Bumi, kita lebih tertarik dari sisi kenaikan harga sahamnya yang mengalami kenaikan sangat signifikan hanya dalam waktu yang singkat. Tapi apabila kita melihat dari sisi yang lain adalah dari sisi dividen, maka keempat saham ini menawarkan angka dividen yang kurang menarik. Setidaknya dari data yang kita bisa lihat saat video ini dibuat. Mari coba kita lihat secara sekilas terkait dividen yang mereka bagikan, khususnya keempat saham ini. Entah itu saham PANI, saham INKP, INDY, dan saham Bumi. Kita lihat di sini, saham PANI membagikan dividen per share Rp4 di tahun 2025. Saham INKP belum ada informasi terkait dividen di tahun 2025. INDY membagikan Rp15,93 di tahun 2025. Dan saham Bumi terakhir membagikan dividen di tahun 2012 berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit. Itu artinya bagi mereka yang tertarik dengan saham-saham jackpot seperti PANI, INKP, INDY, dan Bumi adalah mereka yang cenderung fokus dari sisi capital gain. Sedangkan untuk saham-saham yang bisa dikategorikan sebagai saham yang cenderung lebih stabil, contohnya seperti BRI, ada yang mentargetkan dari sisi capital gain di mana saat harga sahamnya mengalami penurunan signifikan, mereka membelinya dan berharap di masa depan harganya bisa kembali lagi ke angka all-time high-nya untuk memperoleh capital gain. Tapi di sisi yang lain ada juga mereka yang cenderung lebih tertarik dari sisi dividen yang mereka bagikan. Karena contohnya seperti saham BRI ini merupakan salah satu saham yang cenderung konsisten membagikan dividen setiap tahun. Bahkan di tahun 2025 saat harga sahamnya koreksi dengan sangat signifikan, dividen yield-nya cukup menarik dengan angka sekitar 8,5%. Itu merupakan beberapa perbandingan sederhana dari saham jackpot dan saham stabil. Kemudian pertanyaannya, mana yang lebih bagus? Apakah saham jackpot ataukah saham stabil? Kamu tentu tahu jawabannya apa, yaitu tergantung. Tergantung bagaimana risk profile kamu. Apakah kamu orang yang bisa menerima risiko dengan nominal yang sangat besar atau tidak? Karena jangan sampai kamu mencari keuntungan yang sangat besar, tapi di sisi yang lain, saat risikonya juga sangat besar, kamu tidak bisa menerimanya. Di sisi sebaliknya, apabila kamu cenderung lebih mencari sesuatu yang aman, baik itu dari sisi capital gain maupun dari sisi dividen, mungkin kamu bisa memilih saham-saham yang kategorikan sebagai saham yang lebih stabil dibandingkan saham-saham jackpot yang memang di satu sisi menawarkan keuntungan yang sangat besar bahkan berkali-kali lipat, tapi di sisi yang lain tidak menutup kemungkinan harga sahamnya juga mengalami koreksi yang dalam. Kembali lagi semuanya tergantung kepada kamu. Tidak ada yang pasti benar di sini. Bisa saham stabil, bisa juga saham jackpot karena setiap saham itu punya ketertarikannya masing-masing, punya idolanya masing-masing. Ada investor yang lebih tertarik dengan saham-saham jackpot dan mereka lebih tertarik dengan kenaikan harga saham yang sangat signifikan dan bisa meningkatkan portofolionya dengan lebih cepat. Tapi di sisi yang lain ada juga mereka yang lebih tertarik dengan saham-saham yang cenderung stabil, di mana mereka tidak terlalu khawatir apabila harga sahamnya naik dengan turun dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Karena mereka lebih berfokus pada jangka panjang, mereka berfokus kepada dividen yang diterima setiap tahun, mereka berfokus kepada mengumpulkan jumlah lembar saham. Kembali lagi semuanya tidak ada yang benar 100%. Kamu mau beli saham jackpot silakan, kamu mau beli saham stabil silakan. Karena semuanya tergantung kepada style kamu masing-masing. Tergantung kepada tujuan kamu masuk ke pasar saham untuk apa, tergantung bagaimana kamu menyikapi saat terjadi penurunan harga saham dan lain sebagainya. Nah, dari pembahasan ini merupakan rangkumannya, saham jackpot dan saham stabil. Poin pertama, saham jackpot, kenaikan harga saham bisa sangat besar dalam waktu yang singkat. Sedangkan untuk saham stabil, harga saham bergerak tidak terlalu fluktuatif.
Jadi potensi keuntungan besar dalam waktu singkat cukup jarang terjadi, meskipun pada beberapa kondisi tertentu bisa saja terjadi. Poin kedua, untuk saham jackpot, harga yang naik banyak bisa berpotensi turun banyak juga. Sedangkan untuk saham stabil, karena harga relatif stabil, jadi saat turun juga tidak terlalu ekstrim. Meski begitu, tidak ada jaminan juga. Misalnya pada saat krisis, atau contohnya di tahun 2025 ini, beberapa saham besar mengalami koreksi harga yang cukup signifikan. Poin ketiga, untuk saham jackpot, yang memilih saham ini biasanya lebih tertarik dari sisi capital gain dibandingkan dividen. Sedangkan untuk saham stabil, yang memilih saham stabil beraneka ragam. Ada yang cari dividennya, ada yang cari capital gain-nya. Nah, semoga dengan video ini bisa memberikan sedikit pemahaman kepada kamu terkait bagaimana kamu memilih saham. Saham seperti apa yang mungkin cocok dengan kamu. Dan apakah saham tersebut layak di-hold dalam jangka panjang atau tidak. Tapi kembali lagi, saya selalu mengatakan bahwa semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Karena pada intinya di pasar saham ini yang kita kejar adalah profit. Terserah kamu mau mencari profit dengan cara seperti apa. Yang jelas, selama itu halal, selama itu resmi, itu sah-sah saja. Entah itu kamu mau mencari saham jackpot, kamu mau mencari saham stabil, dan lain sebagainya. Karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.